Halo, apa kabar pemirsa? Kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Ya, sejumlah informasi tentang pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan akan kami sampaikan pada Warta Wasaka pekan ini. Bersama saya Revina Violet dan saya Rini Dwi Mas Muda. Inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan. Selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menegaskan komitmen pengelolaan sampah berkelanjutan melalui penandatanganan kerjasama pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau VISEL. Program ini menjadi langkah strategis lintas daerah untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di Kalimantan Selatan. Kejuaraan Karate Piala Pangdam Tambun Bungai tahun 2026 digelar di Gor Hasanuddin, Banjarmasin dan berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 8 hingga 11 April 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Komandan Korem 101 Antasari mewakili Pangdam Tambun Bungai dan diikuti lebih dari 1.000 karateka dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Total sebanyak 1.523 peserta ambil bagian dalam kejuaraan ini. Terdiri dari kontingen Forki Kabupaten Kota serta perguruan karate di bawah naungan Kodim. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan ini sebagai wadah pembinaan bagi atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Kita semua tahu bahwa olahraga adalah salah satu pilar penting dalam pengembangan karakter dan sumber daya manusia. Melalui olahraga kita diajarkan tentang nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan rasa hormat terhadap sesama. Dan setiap kejuaraan tentunya menjadi ajang untuk meraih medali. Tetapi yang paling penting adalah kita semua harus duduk di persatuan dan kesatuan dalam kita semua. 1, 2, 3. Wagub menegaskan, prestasi bukanlah satu-satunya tujuan, namun nilai-nilai sportivitas dan kebersamaan menjadi hal utama dalam olahraga. Sementara itu, Danrem 101 Antasari menyampaikan, komitmen ini dalam mendukung pengembangan olahraga bela diri di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Kejuaraan ini diharapkan menjadi ajang pembinaan berkelanjutan sekaligus batu loncatan bagi atlet muda untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Selain pertandingan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penataran wasit dan juri guna meningkatkan kompetensi sesuai standar internasional. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, kejuaraan karate Piala Pangdam 22 Tambun Bungai 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi atlet yang berprestasi dan berkarakter. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Ketua TPPKK Provinsi Fatul Jannah meresmikan dermaga pasar terapung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Peresmian ini menjadi langkah pelestarian budaya sekaligus promosi wisata Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Sabtu 11 April 2026 yang turut dihadiri pejabat kementerian dan kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Pembangunan dermaga pasar terapung ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan pariwisata Banua ke khalayak luas. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan kehadiran dermaga ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan budaya sungai Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Gubernur Kalimantan Selatan menjelaskan, pasar terapung merupakan tradisi turun-temurun sejak masa Kesultanan Banjar yang hingga kini masih dapat disaksikan di kawasan wisata Pasar Terapung Lok Baintan. Kehadiran dermaga ini di TMII diharapkan menjadi etalase budaya yang mampu menarik minat wisatawan untuk mengenal dan berkunjung langsung ke Kalimantan Selatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
pada hari ini saya resmikan Dermaga Pasar Terapung, Kalimantan Selatan di Danau Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah. Hari ini kita resmikan Dermaga Terapung di Taman Mini di Air Tawar Taman Mini ini, dan di sini ada beberapa jukung replika daripada pasar terapung di Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong seluruh kepala daerah dan SKPD untuk meramaikan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan seni dan budaya secara berkala. Apresiasi juga datang dari Kementerian Kebudayaan RI yang menilai inisiatif ini sebagai contoh pengembangan budaya daerah yang dapat didorong menjadi warisan budaya dunia. Selain peresmian, kegiatan ini juga diramaikan dengan berbagai rangkaian acara seperti pertunjukan seni tradisional, simulasi pasar terapung, hingga pameran produk UMKM dan wasra Banua. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap budaya lokal dapat terus lestari, dikenal lebih luas, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman menghadiri halal bihalal dan reuni alumni FISIP ULM di Banjarmasin. Kehadiran ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kontribusi alumni dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Kegiatan ini digelar di Gedung Baru FISIP ULM, Jalan Brigjen Hasan Basri, Kayutangi, Sabtu 11 April 2026, dan diikuti alumni program sarjana dan magister dari berbagai angkatan. Suasana keakraban terlihat saat para alumni saling bertemu dan bersilaturahmi dalam rangkaian halal bihalal dan reuni yang digelar secara meriah. Kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang juga merupakan alumni FISIP ULM menambah semarak acara dengan disambut langsung oleh Rektor ULM dan jajaran akademisi. Wakil Gubernur juga berbagi kisah perjalanan pendidikannya yang didorong oleh almarhum ayahnya untuk menempuh program magister di FISIP ULM hingga berhasil menyelesaikan studi dan berkarir di tingkat nasional. Selain itu, Wagub Hasnur Yadi juga memberikan door prize untuk menambah semarak kegiatan sebagai bentuk apresiasi kepada para alumni. Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan, alumni merupakan aset strategis perguruan tinggi yang berperan dalam pembangunan daerah dan nasional. Saat ini, Universitas Lambung Mangkurat terus menunjukkan prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan menargetkan masuk dalam peringkat perguruan tinggi dunia. Kegiatan halal bihalal dan reuni ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin, sekaligus memperkuat jaringan alumni dalam mendukung pembangunan ke depan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meraih penghargaan Top Pembina BUMD 2026 dalam ajang Top BUMD Awards di Hotel Raffles, Jakarta. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas keberhasilan pembinaan BUMD sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusi bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Penghargaan bergengsi tersebut digelar di Hotel Raffles Jakarta dan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan. Penghargaan ini diberikan atas peran dan kontribusi Gubernur dalam membina badan usaha milik daerah, sehingga mampu menunjukkan kinerja yang baik serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Capaian ini juga menjadi bentuk apresiasi atas kinerja BUMD sekaligus mendorong peningkatan tata kelola, inovasi, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap penghargaan ini dapat memacu peningkatan kualitas layanan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Banua. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 129 aparatur resmi mengucapkan sumpah janji sebagai ASN
pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan pentingnya integritas, inovasi, dan komitmen pelayanan publik sebagai pondasi utama dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara. Suasana hikmat menyelimuti Gedung Idam Halid Banjarbaru saat sebanyak 129 aparatur resmi mengikrarkan sumpah sebagai aparatur sipil negara Selasa siang 14 April 2026. Pengambilan sumpah ini menandai dimulainya masa pengabdian penuh setelah para ASN melalui proses seleksi dan pembinaan sebagai calon pegawai negeri sipil. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili gubernur menegaskan bahwa sumpah jabatan bukan sekedar formalitas, melainkan ikatan moral yang harus dijaga sepanjang karir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta menjaga etika dan sikap dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar membangun kepercayaan publik. Para ASN baru didorong untuk menjadi generasi birokrasi yang progresif dengan semangat inovasi, adaptasi, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengingatkan bahaya praktik judi online yang dinilai dapat merusak integritas dan profesionalitas aparatur. Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan, para ASN yang diambil sumpah merupakan formasi CPNS tahun 2025 yang resmi diangkat menjadi PNS pada tahun 2026. Pengambilan sumpah ini menjadi titik awal perjalanan pengabdian dengan harapan para ASN dapat bekerja profesional, disiplin, dan terus meningkatkan kapasitas diri. Salah satu peserta mengaku bersyukur dan bangga atas capaian menjadi ASN sekaligus siap menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Melalui momentum ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tercipta aparatur yang berintegritas, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja formal dan informal guna menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin saat membuka fokus group discussion tentang peningkatan universal coverage jaminan sosial tenaga kerja. Gubernur menegaskan, perluasan kepesertaan jam sostek menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan sosial serta menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Namun demikian, cakupan keikutsertaan secara nasional masih tergolong rendah, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk terus meningkatkannya. Di Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu menjadi daerah dengan cakupan kepesertaan tertinggi. Sementara itu, tantangan yang dihadapi antara lain peningkatan kepatuhan pemberi kerja, perluasan perlindungan pekerja informal, serta integrasi data berbasis NIK. Melalui FGD ini, diharapkan terbentuk langkah strategis dan terukur untuk mempercepat pencapaian target universal coverage jam sostek di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan cakupan kepesertaan jam sostek pada tahun 2026 mencapai 48%. Berbagai skema pun didorong mulai dari kepatuhan perusahaan, pemanfaatan CSR hingga dukungan anggaran pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mendorong percepatan penggunaan transaksi non-tunai melalui KRIS dalam rapat TP2DD di Palangkaraya pertengahan April tadi. Arahan ini disampaikan Gubernur Haji Muhyiddin dalam high-level meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang digelar di Swiss Bell Hotel Palangkaraya, Rabu 15 April 2026. Gubernur menyebutkan
pemanfaatan transaksi non-tunai melalui KRIS di Kalimantan Selatan masih tergolong rendah, yaitu di bawah 10% dari total transaksi masyarakat. Padahal, berbagai fasilitas dan saluran digital telah tersedia dan siap digunakan, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi agar masyarakat terbiasa bertransaksi secara non-tunai. Selain itu, Gubernur juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan Kartu Kredit Indonesia dalam melakukan transaksi keuangan pemerintah. Dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, saat ini baru sebagian daerah yang telah menerapkan sistem tersebut. Gubernur juga menyampaikan dukungan terhadap pemberian insentif bagi pengguna KRIS, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diiringi dengan kesiapan infrastruktur digital. Selain itu, sinergi antar pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah dinilai perlu diperkuat untuk menyediakan layanan digital yang terintegrasi dan andal. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan transaksi, namun juga menjadi instrumen pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan telah masuk kategori digital dengan skor indeks ETPD di atas 89%. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan transaksi digital masih perlu ditingkatkan, mengingat sebagian besar transaksi masih dilakukan secara tunai. Dalam kegiatan ini, juga diserahkan Banua Digital Award 2026 dengan kategori Transformasi Digital Terbaik kepada Kota Banjarbaru. Melalui high-level meeting ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus mendorong percepatan digitalisasi daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima hasil penilaian Ombudsman RI tahun 2025 dengan kategori baik dan opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi. Hasil penilaian opini Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025 diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin di Aula Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Kamis 16 April 2026. Dalam penilaian tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih nilai 79,03 dengan kategori baik, serta opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi. Sementara itu, pada unit layanan sektor sosial, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra Pajar Harapan meraih kategori sangat baik dengan nilai 90,23. Di sektor kesehatan, RSUD Ulin Banjarmasin memperoleh nilai 77,70 dengan kategori cukup. Sedangkan di sektor pendidikan, SMA Negeri 3 Banjarbaru mendapatkan nilai 69,16. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan sekretaris daerah, disampaikan bahwa hasil penilaian ombudsman ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan pengawasan dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Ombudsman RI menyampaikan, penilaian ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Hasil penilaian diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan piagam penghargaan kepada unit layanan dengan kinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan kualitas pelayanan. Melalui hasil penilaian ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus memperkuat budaya melayani guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berintegritas.
Menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengukuhkan petugas haji daerah dan tim pendukung PPIH Embarkasi Banjarmasin. Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan kesiapan penuh dalam memberikan pelayanan optimal demi kelancaran dan kenyamanan jemaah haji tahun ini. Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin yang berlangsung di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Landasan Ulin Banjarbaru, Kamis 16 April 2026. Sebanyak 51 personil tim pendukung PPIH akan bekerja bersama 23 petugas embarkasi serta 25 petugas dari daerah. Dengan total keseluruhan 99 personil yang siap melayani kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Acara diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menambah suasana hikmat. Para petugas kemudian dipanggil satu persatu untuk mengikuti proses pengukuhan secara resmi sebagai petugas penyelenggara ibadah haji dan petugas haji daerah Embarkasi Banjarmasin. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang dibacakan Sekda Provinsi, disampaikan harapan besar kepada seluruh petugas untuk bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa PPIH memiliki peran penting dalam pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji baik di embarkasi maupun selama di Tanah Suci. Gubernur juga berharap seluruh petugas mampu meningkatkan kualitas pelayanan haji tahun ini, sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi jemaah haji asal Kalimantan Selatan. Di akhir acara dilakukan peninjauan menu makanan jemaah haji untuk memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi. Dengan pengukuhan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah berjalan lancar, aman, dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman menyatakan optimisme Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2030 dalam momentum peringatan ke-96 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi 96 tahun PSSI Fondasi Piala Dunia 2030 yang digelar di GBK Arena, Jakarta, Kamis 16 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari peringatan HUT PSSI ke-96 yang menjadi momentum refleksi dan penguatan visi sepak bola nasional. Menurut Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, performa Timnas Indonesia saat ini menunjukkan tren yang sangat positif dan dinilai sebagai salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Wakil Gubernur Hasnur Yadi menegaskan bahwa transformasi sepak bola nasional yang sedang berjalan menjadi pondasi penting dalam jangka panjang menuju level internasional. Berbagai pembenahan telah dilakukan, mulai dari sistem kompetisi hingga pembinaan usia dini yang mulai menunjukkan hasil positif dan menjanjikan. Dalam forum yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa perjalanan sepak bola Indonesia masih dalam proses perbaikan, namun telah menunjukkan sejumlah capaian signifikan. Peringatan HUT PSSI ke-96 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh elemen sepak bola nasional dalam mengejar target besar lolos ke Piala Dunia 2030. Dengan optimisme dan dukungan berbagai pihak, termasuk Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, sepak bola Indonesia diharapkan mampu melangkah lebih jauh dan menorehkan sejarah baru di level dunia. Sinergitas lintas daerah dan institusi terus diperkuat. Pangdam 22 Tambun Bungai Zainul Arifin bersama Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar kegiatan penanaman pohon hingga lomba menembak di Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi simbol penguatan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas dan kebersamaan di wilayah Kalimantan.
Kegiatan berlangsung di Markas Komando Daerah Militer 22 Tambun Bungai, Palangkaraya, Kamis 16 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melakukan penanaman pohon matoa sebagai simbol penguatan kepedulian lingkungan dan kebersamaan antar daerah. Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Kalteng Haji Edi Pratowo, serta Sekretaris Daerah dan unsur Forkompinda dari kedua provinsi. Dari unsur Forkompinda Kalimantan Selatan, turut hadir Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, dan Komandan Korem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta unsur instansi terkait lainnya. Selain penanaman pohon, kegiatan juga dirangkai dengan lomba menembak pistol eksklusif jarak 20 meter yang diikuti para pimpinan daerah dan Forkompinda dari kedua provinsi. Pangdam juga menegaskan rencana penguatan organisasi TNI Angkatan Darat melalui pembentukan satuan tempur di setiap wilayah sebagai bagian dari strategi penguatan pertahanan nasional. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendorong pembangunan yang lebih terpadu sekaligus memperkuat kerjasama strategis di wilayah Kalimantan. Melalui sinergi ini, diharapkan kerjasama antar provinsi dan unsur Forkompinda semakin solid guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengukuhkan pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025 sampai dengan 2029 di Banjarmasin. Momentum ini menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan sekaligus mempererat persatuan di tengah keberagaman Kalimantan Selatan. Pengukuhan berlangsung di Banjarmasin pada Jumat 17 April 2026 dalam suasana hikmat dan penuh kekeluargaan. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman, Ketua BKOE Kalsel Dr. Gigi Aliana Trisya, serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi, dan para tokoh masyarakat. PSMTI merupakan organisasi kemasyarakatan nasional yang mewadahi warga keturunan Tionghoa Indonesia yang telah tersebar di ratusan wilayah di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan memperkuat kebersamaan. Gubernur menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan seperti PSMTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan memperkuat persatuan. Keberhasilan pembangunan daerah menurut Gubernur tidak hanya dicapai oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum PSMTI Pusat Wilianto Tanta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan dalam pelantikan pengurus baru tersebut. Ia menegaskan PSMTI akan terus menjadi wadah pemersatu, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan dan harmonisasi sosial. Acara ini ditutup dengan penyerahan cenderamata kepada Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, dilanjutkan dengan sesi ramah tamah yang berlangsung hangat dan penuh keakraban. Melalui pengukuhan ini diharapkan PSMTI Kalimantan Selatan semakin solid dan aktif berkontribusi dalam memperkuat persatuan serta mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan. Pemirsa, puncak peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru berlangsung meriah. Dihadiri ribuan masyarakat serta sejumlah pejabat pusat dan daerah. Gubernur Haji Muhyiddin bersama Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman menyampaikan rasa bangga atas pesatnya kemajuan Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Acara yang dipadati ribuan masyarakat ini juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrofiq dan Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman serta para kepala daerah dan unsur Forkopimda Kalimantan Selatan.
Gubernur Haji Muhyiddin didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah, serta Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman bersama Ketua BKOE Hajah Eliana Trisha menyampaikan apresiasi atas kemajuan pesat Kota Banjarbaru. Menurut Gubernur, hari jadi ke-27 ini menjadi momentum syukur dan cinta daerah, sekaligus penguat semangat pembangunan menuju kota yang semakin maju dan berkah. Gubernur juga mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kota Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Hajah Ernalisa Halabi menyampaikan bahwa Banjarbaru terus menghadapi tantangan pembangunan, namun optimis dengan sinergi semua pihak. Rangkaian acara juga menampilkan berbagai kegiatan budaya, termasuk tari kolosal dan penyajian 15.000 porsi soto Banjar, sebagai bagian dari promosi Kota Kreatif Gastronomi Banjarbaru. Dalam momentum tersebut, juga dilakukan penyerahan berbagai penghargaan dan dukungan pembangunan, termasuk dividen dan CSR Bank Kalsel untuk pemerintah Kota Banjarbaru. Acara kemudian ditandai dengan penumbukan purun dan pelepasan 27 ekor burung merpati sebagai simbol harapan dan kemajuan Kota Banjarbaru ke depan. Melalui peringatan hari jadi ke-27 ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap Kota Banjarbaru terus tumbuh menjadi kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua. Ya pemirsa, itu dia sejumlah informasi seputar pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang kami tayangkan pada Warta Wasaka edisi pekan ini. Tetap saksikan update berita terbaru kami hanya di kanal YouTube kami, Warta Wasaka. Bersama saya, Revina Violet. Dan saya Rini Dwi Mas Muda, serta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Sampai jumpa.